Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini oleh anugerah Tuhan saya kembali menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian untuk mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, inilah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap kita pasti memiliki perencanaan atau planning maupun program terkait dengan apa yang kita akan lakukan, kerjakan atau capai di dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Entah itu berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, pekerjaan, pelayanan, studi, karir, masa depan, atau yang lainnya. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Itulah inti pesan daripada Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Nah, beberapa alasan kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita akan kita pelajari berikut ini. Yang pertama, alasan kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita adalah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ayat 13 dan ayat 14 di dalam bacaan kita Yakobus pasal 4 berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat ini menjelaskan buat kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Karena itu, di dalam setiap perencanaan dan atau planning yang kita buat dalam hidup kita, kita harus melibatkan Tuhan atau mendahulukan Tuhan. Alasan yang kedua mengapa kita harus melibatkan Tuhan adalah karena rancangan kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 15 dalam bacaan kita di sana dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, apa yang kita mau rencanakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Yesaya pasal 55 ayat 8, Alkitab berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum kita membuat rencana atau planning
untuk masa depan kita, kita harus berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Tuhan, supaya rencana dan keputusan yang kita akan buat selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah pentingnya kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Alasan yang ketiga mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita adalah karena manusia boleh merencanakan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yakobus pasal 4 ayat 15, di situ dikatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kata jika Tuhan menghendakinya, di situ muatannya adalah keputusan Tuhan. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagian ini mengingatkan kita bahwasanya kita tidak punya otoritas untuk membuat keputusan terkait dengan apakah terlaksana atau tidak setiap rencana kita. Sebagus apapun rancangan atau rencana yang kita buat, keputusan sepenuhnya tetap ada di tangan Tuhan. Karena itu kita harus belajar untuk melibatkan Tuhan atau selalu mendahulukan Tuhan. Bahkan jika keputusan Tuhan ternyata berbeda dengan rancangan atau rencana yang kita buat, kita juga harus belajar untuk menghormati dan menerima keputusan Tuhan. Karena itulah keputusan yang tepat menurut Tuhan dan yang pastinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Alasan yang keempat, mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita adalah karena tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita merupakan perbuatan yang congkak atau sombong. Ayat 16 dan ayat 17 dari Yakobus pasal 4 berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu saudara sekalian, sikap congkak atau sombong itu adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan dan pastinya berdampak buruk bagi kita. Karena itu di dalam Yesaya pasal 30 ayat 1 dan 2, di sana Tuhan menegur keras umat Allah dengan berkata, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Nah, alasan yang kelima kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, karena setiap perencanaan yang melibatkan Tuhan berkenan kepadanya dan pasti berhasil. Bapak Ibu saudara sekalian, Yakobus 4 ayat 15 kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan kalau Tuhan memperkenankan atau kalau Tuhan berkenan, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amsal 16 ayat 3 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Yesaya 8 ayat 10, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Artinya setiap perencanaan yang melibatkan Tuhan,
berkenan kepadanya, setiap perencanaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti disertai oleh Tuhan dan akan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa rencana atau planning saudara di tahun ini? Mari belajar libatkan Tuhan atau dahulukan Tuhan dalam setiap perencanaan saudara. Minta Tuhan beri petunjuk saat saudara akan membuat perencanaan, dan minta Tuhan berjalan di depan saudara. Sebab itulah yang berkenan kepadanya dan yang pasti diberkati oleh Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.